Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tris Afriani. Saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Fakultas Sains dan Teknologi, tepatnya program studi biologi. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu saya akan menjelaskan materi tentang fertilisasi. Nah, fertilisasi ini salah satu materi dari mata kuliah perkembangan hewan. Nah, sebelum saya memulai materi saya akan memperkenalkan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Sukria MSc. Oke, untuk memanfaatkan waktu, saya akan menjelaskan materi fertilisasi ini. Selamat menyaksikan. Fertilisasi. Fertilisasi biasa disebut juga dengan pembuahan. Fertilisasi merupakan suatu peristiwa penggabungan antara sel sperma dengan sel ovum atau biasa disebut dengan sel telur. Nah, fertilisasi diawali dengan terbentuknya sel sperma pada individu jantan yang disebut dengan proses spermatogenesis. Kemudian diawali dengan terbentuknya sel telur pada individu betina. Nah, ini juga disebut dengan proses oogenesis. Fertilisasi melibatkan penggabungan antara inti sel atau genom dengan sitoplasma. Hasil dari fertilisasi yaitu terbentuknya zigot yang memiliki satu sel. Setelah terbentuknya zigot, kemudian zigot akan membentuk embrio. Nah, embrio ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal janin. Janin akan berkembang di dalam rahim seorang ibu. Nah, perlu kita ketahui, seorang ibu ini memiliki peran aktif dan penting dalam perkembangbiakan janin. Fertilisasi menggunakan dua metode. Yang pertama ada fertilisasi dengan metode eksternal, kemudian yang kedua ada fertilisasi dengan metode internal. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu fertilisasi dengan metode eksternal. Fertilisasi dengan metode eksternal yaitu fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh. Nah, maksudnya di sini yaitu proses pembuahan antara sel telur dengan sel sperma dilakukan di luar tubuh. Diawali dengan individu betina mengeluarkan sel telurnya keluar tubuh dan kemudian disusul individu jantan mengeluarkan sel spermanya keluar tubuh. Setelah itu baru terjadi proses fertilisasi. Pada umumnya, fertilisasi ini terjadi pada medium cair. Nah, medium cair ini bisa kita contohkan seperti di dalam air. Nah, kemudian terjadi juga di dedaunan. Nah, jumlah sel telur dengan sel sperma yang dikeluarkan individu jantan dan individu betina itu sangat banyak jumlahnya. Nah, mengapa mereka mengeluarkan sel telur dan sel sperma sangat banyak? Karena ini bertujuan untuk meningkatkan kesuksesan proses fertilisasi. Nah, metode fertilisasi eksternal ini banyak digunakan pada spesies amfibi, reptil, kemudian Pisces. Nah, tunggu dulu, spesies ini juga ada menggunakan fertilisasi internal. Yang kedua, ada fertilisasi menggunakan metode internal. Nah, metode ini berbeda dengan metode eksternal karena fertilisasi internal ini dilakukan di dalam tubuh. Nah, maksudnya di sini yaitu proses pembuahan yang dilakukan sel sperma dengan sel telur dilakukan di dalam individu betina. Nah, fertilisasi ini diawali dengan sel sperma jantan memasuki organ reproduksi betina. Kemudian terjadi fertilisasi, yaitu pembuahan yang dilakukan sel sperma dengan sel telur di dalam ovidut. Nah, setelah terjadi pembuahan antara sel sperma dengan sel telur, maka menghasilkan zigot.
Zigot ini sebelum menjadi embrio akan melakukan pembelahan secara mitosis menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, hewan yang menggunakan fertilisasi internal ini yaitu aves, kemudian mamalia. Fertilisasi pada aves yaitu embrio akan berkembang menjadi telur secara ovipar. Kemudian fertilisasi pada mamalia, embrio akan dilahirkan menjadi organisme hidup secara vivipar. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan fertilisasi. Di dalam tahapan fertilisasi ini, saya akan memberi satu contoh pada metode fertilisasi eksternal dan satu contoh lagi pada metode internal. Nah, pada metode fertilisasi eksternal ini, saya akan mencontohkan satu hewan, yaitu hewan amfibi, lebih tepatnya fertilisasi pada katak. Nah, fertilisasi pada katak ini menggunakan fertilisasi metode eksternal, di mana fertilisasi dilakukan di luar tubuh, lebih tepatnya di dalam medium cair. Nah, fertilisasi pada katak ini diawali dengan proses awal atau proses pematangan. Nah, proses pematangan ini dilakukan di dalam medium cair, tetap di dalam medium cair, karena pada umumnya fertilisasi eksternal ini terjadi di dalam medium cair. Nah, proses pematangan ini dilakukan oleh individu jantan mematangkan sel spermanya dan kemudian disusul dengan individu betina mematangkan sel telurnya. Setelah terjadi proses pematangan ini, disusul dengan proses yang namanya penetrasi, di mana proses ini yaitu dikatakan proses pembuahan antara sel telur yang akan dibuahi oleh sel sperma. Proses ini terjadi ketika katak jantan dan katak betina melakukan perkawinan. Nah, setelah katak jantan dan katak betina kawin, maka terjadi apleksus. Apleksus yaitu katak jantan akan naik dan menempel di punggung katak betina. Setelah katak jantan menempel di punggung betina, kemudian katak jantan menekan perut katak betina. Nah, setelah terjadi apleksus, maka katak betina mengeluarkan sel telurnya dengan cara menyemprotkan sel-sel gametnya keluar tubuh atau ke dalam air. Setelah terjadi apleksus dan katak betina mengeluarkan sel-sel gametnya, maka individu jantan menyusul dengan mengeluarkan sel spermanya keluar tubuh atau ke dalam medium cair. Setelah selesai proses penggabungan sel sperma dan sel telurnya, maka selanjutnya yaitu proses penggabungan kedua inti sel gamet ini, di mana sel telur dan sel spermanya akan dilakukan penggabungan. Nah, penggabungan ini terjadi di dalam medium cair. Mengapa lagi-lagi terjadi di dalam medium cair? Karena balik lagi pada metode fertilisasi eksternal. Karena pada umumnya metode dengan fertilisasi eksternal ini dilakukan di dalam medium cair. Nah, di mana dari proses penggabungan ini akan menghasilkan zigot. Nah, itu dia contoh dari fertilisasi eksternal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pada metode fertilisasi internal. Nah, saya akan memberi contoh pada hewan mamalia, lebih tepatnya fertilisasi pada manusia. Sebelum fertilisasi pada manusia terjadi, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui oleh ovum maupun spermatozoa. Nah, yang pertama itu ada tahapan atau proses kapasitasi. Nah, tahapan kapasitasi ini merupakan serangkaian proses seluler serta perubahan bentuk fisiologi dari spermatozoanya. Nah, ini bertujuan agar spermatozoa mempunyai kemampuan untuk membuahi sel telur. Nah, maksudnya di sini spermatozoa harus melewati tahapan pematangan fisiologi terlebih dahulu.
Selain proses kapasitasi atau tahapan kapasitasi pada spermatozoa, ternyata sel telur atau ovum juga melakukan proses kapasitasi. Nah, proses kapasitasi ini terjadi sekitar 5 sampai 7 jam. Nah, proses kapasitasi ini pada individu jantan terjadi di bagian uterus dan pada individu betina terjadi di bagian ovidut. Nah, kemudian difertilisasikan dengan adanya cairan dari saluran reproduksi betina. Kemudian, pada tahapan kapasitasi ini terjadi peningkatan konsentrasi Ca2+. Kemudian ada motilitas spermatozoa juga meningkat. Nah, kemudian ada antigen yang berada di permukaan spermatozoa itu akan menghilang sehingga memungkinkan spermatozoa lebih reseptif terhadap pengikatan sel telur. Dengan terjadinya kapasitasi ini memungkinkan timbulnya yang dinamakan reaksi Armstrong. Yang kedua, ada tahapan pengikatan antara spermatozoa atau sel sperma dengan sel telur. Nah, di mana proses ini diawali dengan spermatozoa akan mengadakan kontak langsung dengan bagian korona radiata sel telur. Nah, setelah melakukan kontak langsung ini akan terbentuk filamen yang disebut akrosomal proses. Akrosomal proses kemudian mengadakan penetrasi selubung telur untuk memungkinkan terjadinya fusi membran plasma antara sel telur dengan spermatozoa atau sel sperma. Setelah terjadi tahapan ini, peranan zona pellucida menjadi sangat penting. Nah, di mana zona pellucida ini merupakan filamen dari 3 glikoprotein yang berikatan silang dalam jaringan 3 dimensi. Nah, yang ketiga itu ada namanya tahap peleburan. Nah, pada proses tahap peleburan ini sel gamet jantan atau biasa disebut dengan spermatozoa atau sel sperma akan melakukan peleburan pada sel gamet betina yang biasa disebut dengan sel telur. Nah, proses peleburan ini menginisiasi beberapa reaksi penting di dalam sel telur. Reaksi penting ini terjadi di membran sel telur. Setelah reaksi akrosom, kemudian disusul dengan peleburan membran spermatozoa dengan sel telur. Nah, peleburan ini terjadi di mikrofili yang terdapat di permukaan sel telur, tempat keping metafase kedua dan badan polar pertama dengan postokrosomal spermatozoa. Nah, senyawa penting seperti fertilin yang terdapat pada membran posterior kepala spermatozoa serta integrin dan protein transmembran yang dijumpai di permukaan membran plasma sel telur. Kedua senyawa ini terlibat dalam peleburan membran plasma atau sel sperma dengan sel telur. Nah, yang keempat ada namanya tahap kortikal atau biasa disebut dengan reaksi kortikal. Reaksi kortikal merupakan reaksi yang menyebabkan zona pellucida mengeras sehingga mencegah spermatozoa lain berikatan dengan zona pellucida dan mencegah terjadinya polispermi. Nah, zona pellucida ini merupakan lapisan tebal yang berbasis protein meliputi bagian luar membran vitelin. Membran vitelin. Nah, pada umumnya fertilisasi bersifat monospermi, yaitu hanya ada satu spermatozon yang dapat membuahi sel telur. Maka dari itu dilakukan blokade polispermi yang memungkinkan hanya satu pronukleus gamet jantan yang dapat berfusi dengan pronukleus gamet betina dan menjaga keadaan diploid dari zigot tersebut.
Nah, setelah proses peleburan membran spermatozoa dengan membran plasma sel telur, maka inti sel sperma, mitokondria, sentriol, dan flagela dapat menembus masuk ke dalam sel telur. Kemudian, badan basal flagela spermatozoa membagi diri atau membelah diri dan kemudian membentuk sentrosom. Setelah itu, membran sel telur akan membentuk lapisan proyeksi yang mencegah terjadinya polispermi. Setelah 4 tahap ini dilakukan, maka selanjutnya fertilisasi pada manusia akan terjadi. Nah, dengan melakukan 4 tahap ini, maka proses fertilisasi yang akan dilakukan akan berhasil. Kemudian, saya akan menjelaskan juga mengenai pengaturan polispermi dan monospermi. Nah, monospermi yaitu hanya satu sel sperma yang akan masuk ke dalam satu sel telur atau ke dalam sel telur. Nah, sedangkan polispermi yaitu suatu peristiwa masuknya multisperma atau masuknya lebih dari satu sperma ke dalam ovum atau sel telur, yaitu pada saat terjadinya fertilisasi. Nah, di dalam polispermi ada 2 macam pencegahannya. Yang pertama, pencegahan polispermi secara cepat, dan yang kedua ada pencegahan polispermi secara lambat. Polispermi secara cepat yaitu polispermi yang terjadi ketika sperma dan ovum bertemu. Nah, proses polispermi cepat dilakukan dengan mengubah potensial listrik pada ovum. Dan yang kedua, polispermi lambat atau pencegahan polispermi lambat. Pelepasan sperma dilakukan dengan reaksi granula kortikal, enzim. Dari granula memisahkan lapisan vitalin dengan membran plasma. Kemudian mukopolisakarida menghasilkan gradien osmotik yang menarik air ke dalam ruang perivitalin dan membengkakkan daerah tersebut. Nah, reaksi ini ditemukan hampir di semua spesies mamalia. Pada fertilisasi ada beberapa hormon yang membantu proses fertilisasi. Nah, seorang wanita sebelum melakukan ovulasi, maka fertilisasi tidak akan terjadi. Nah, ovulasi merupakan proses yang terjadi di dalam siklus menstruasi wanita. Karena pada proses ini folikel yang matang akan pecah dan mengeluarkan sel telur ke dalam tuba Fallopi, dan setelah itu maka sel sperma akan membuahi sel telur. Ovulasi dirangsang oleh hormon yang disebut hormon follicle stimulating hormone atau biasa disingkat dengan hormon FSH. Dan ada satu hormon lagi yaitu hormon luteinizing hormone atau hormon LH. Nah, hormon ini memberitahu ovarium kapan waktu yang tepat untuk melepas sel telur. Nah, hormon merupakan senyawa kimia yang diproduksi tubuh untuk mengatur proses alami di dalam tubuh manusia. Hormon FSH bertugas untuk merangsang pematangan sel, sedangkan hormon LH bertugas untuk membuat sel telur dilepaskan ke dalam saluran tuba Fallopi. Nah, sel-sel yang mengelilingi sel telur akan menghasilkan 2 hormon lainnya, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, kedua hormon ini yang akan menyebabkan dinding rahim menjadi tebal dan menciptakan lingkungan yang baik untuk sel telur.
Nah, sel telur yang akan dibuahi akan bisa bertahan dan berkembang di dalam rahim karena bantuan kedua hormon ini. Ternyata, selain fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal, ada satu fertilisasi lagi, yaitu fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro biasa disebut dengan bayi tabung. Nah, fertilisasi in vitro ini dilakukan dengan bantuan manusia, di mana proses pembuahan sel telur oleh sel sperma dilakukan di luar tubuh seorang wanita. Lebih tepatnya di dalam gelas kaca yang diletakkan di dalam laboratorium. Proses ini mengambil suatu ovum atau sel telur dari dalam ovarium wanita dan membiarkan sel sperma membuahi sel-sel telur tersebut di dalam medium cair yang diletakkan di gelas kaca yang tidak terlalu besar, dan gelas ini diletakkan di dalam laboratorium. Sel telur yang telah dibuahi membentuk zigot. Nah, ini dikultur selama 2-6 hari di dalam medium dan kemudian dipindahkan ke dalam rahim wanita lain atau rahim wanita yang menghasilkan sel telur tersebut. Maka bayi akan berkembang di dalam rahim wanita itu. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kegagalan proses fertilisasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan proses fertilisasi. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan 5 faktor kegagalan yang mengakibatkan kegagalan proses fertilisasi. Yang pertama, faktor usia. Bertambahnya usia wanita dari 35 tahun ke atas, maka ini akan menurunkan tingkat keberhasilan fertilisasi karena sel telur cenderung menurun pada usia tersebut. Nah, pada usia 18 tahun, seorang wanita memiliki peluang kehamilan sekitar 25%, sedangkan pada wanita usia 45 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas hanya memiliki peluang 4-6% saja. Nah, seorang wanita juga memiliki lebih sedikit sel telur pada usia 45 tahun ke atas karena cadangan ovarium seiring bertambahnya usia akan menurun karena banyak yang telah digunakan pada kesempatan lain atau siklus sebelumnya. Faktor yang kedua yaitu faktor kualitas sel telur. Seorang wanita yang mengalami ovulasi belum tentu menghasilkan sel telur berkualitas baik atau berkualitas tinggi, karena ada juga wanita yang menghasilkan sel telur dengan kualitas rendah. Sel telur berkualitas rendah memiliki permasalahan internal seperti masalah kromosom atau produksi energi. Nah, selain itu, telur yang dikeluarkan oleh wanita belum matang. Maka dari itu, sel telur tidak dapat dibuahi oleh sel sperma. Faktor yang ketiga yaitu saluran tuba falopi tersumbat. Nah, saluran tuba falopi tersumbat dapat terjadi dari banyak faktor seperti PMS, kemudian infeksi rahim yang disebabkan aborsi atau keguguran, dan ada juga usus buntu yang pecah, kemudian kehamilan ektopik serta endometriosis. Nah, jika tabung tersumbat, ada penghalang fisik yang mencegah telur dan sperma bersentuhan, maka dari itu fertilisasi tidak terjadi. Faktor yang keempat yaitu waktu yang tidak tepat. Nah, ketepatan waktu dalam proses fertilisasi atau proses pembuahan itu sangat penting. Karena setelah sel telur dilepaskan dari ovarium,
maka sel telur hanya memiliki waktu 12 jam sebelum dibuahi oleh sel sperma. Dan jika hubungan seksual terjadi sebelum pembuahan atau sebelum fertilisasi, maka sel sperma harus sudah berada di dalam ovidut untuk menunggu sel telur dilepaskan atau digugurkan oleh ovarium wanita. Nah, sel sperma ini dapat bertahan beberapa hari di dalam ovidut wanita, berbeda dengan sel telur yang hanya memiliki waktu 12 jam sebelum dibuahi. Nah, jika pembuahan gagal, maka sel telur akan dilepaskan dan akan hancur dan dikeluarkan melalui organ reproduksi betina. Dan proses ini disebut dengan menstruasi. Nah, yang kelima, faktor kualitas sperma kurang baik. Nah, meski jumlah sperma sangat banyak jumlahnya, tetapi jika kualitasnya kurang baik, maka sperma tersebut tidak dapat membuahi sel telur atau tidak dapat menembus sel telur. Dan kemudian ini disebabkan oleh kelainan pada sperma jantan. Nah, kelainan sperma ini belum ditemukan, maksud saya belum menemukan cara untuk mengatasinya. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Sukria dan tanpa mengurangi rasa sayang saya kepada teman-teman semua, saya akan mengakhiri presentasi saya. Saya harap apa yang saya sampaikan dan jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Satu lagi, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga kita selalu diberi kebahagiaan. Jangan lupa tersenyum, teman-teman. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini dan banyak terima kasih juga kepada Ibu Sukria atas bimbingannya selama ini. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.